Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa juludul maitati, dan adapun kulit-kulit bangkai itu tathuru bisa suci apa juludul maitah itibari dengan disana illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing wal khinziri dan babi, wama dan hewan tawallada yang menjadi lahir atau terlahir apama min huma dari kalb dan khinzir, au min ahadihima atau dari salah satu, ini kitabnya dari salah satunya kalb dan khinzir. Nah, jadi bangkai itu berarti hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Penyembelihannya tidak memenuhi syarat umpamanya, karena sembelihan yang syar'i itu harus memutus jalur makanan dan minuman dan jalur pernafasan. Kalau itu tidak putus, maka jadi bangkai. Hewannya bisa, sebetulnya kategorinya makulatul lahmi, hewan yang bisa dimakan dagingnya, tapi gara-gara mati, baik ketabrak motor atau apa gitu, atau tidak disembelih secara syar'i, maka jadinya. Yang kedua adalah hewan yang ghairu ma'kulati lahmi, hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Itu walaupun disembelih tetap jadi bangkai. Kucing itu disembelih tetap jadi nyembelihnya umpamanya sudah memutus jalur makanan dan jalur pernafasan, tapi ya jadi bangkai. Harimau disembelih jadi bangkai. Nah, tapi itu kulitnya bisa dimanfaatkan meskipun bangkai. Jadi kalau ada sapi ketabrak kereta mati, maka bisa dimanfaatkan kulitnya. Nah, caranya bagaimana? Disama. Disama itu bagaimana? Disama itu direndam dengan sesuatu yang rasanya seperti umpamanya buah mengkudu, atau dengan itu, kalau gamping itu apa ya? Itu apa yang untuk putih-putih itu? Kapur. Kapur harusnya kapur. Atau dengan nangka muda, kalau itu termasuk yang bisa menghilangkan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah ada deterjen khusus untuk itu ya, kira-kira yang dipakai oleh pabrik-pabrik kulit itu biasanya. Nah, itu dihilangkan seluruh sisa-sisa darah, sisa-sisa lemak yang menempel di kulit itu. Setelah itu udah kemudian dicuci. Setelah dicuci kemudian dijemur, maka sudah menjadi halal lah, bisa dipakai menjadi suci. Ulama berbeda pendapat tentang apakah kulit yang semula bangkai itu ketika sudah disama apakah hanya suci saja atau juga boleh dikonsumsi. Karena kulit itu kan bisa dipakai kerupuk gitu ya, pakai kerupuk, pakai apa itu bisa. Nah, jadi seperti itu. Ulama khilaf, tapi jumhurul ulama berpendapat hanya suci saja. Jadi sucinya itu kalau dipakai tas umpamanya, atau untuk jaket, atau untuk ikat pinggang, dompet dan sebagainya, maka itu suci. Tapi kalau dimakan, ya tadi ulama khilaf. Karena kalau tidak disama itu najis. Kalau najis
Maka kalau kita pakai dompet kulit buaya umpamanya, atau kulit ular, atau kulit macan umpamanya, maka jadinya kalau dia najis, kena air, maka pakaian kita jadi najis. Atau itu kita bawa pakai sholat, ditaruh di saku, dipakai sholat, ya, jadi sholatnya tidak sah karena membawa najis kalau tidak disama. Tapi kalau sudah disama, maka jadinya suci. Makanya ada jaket terbuat dari kulit harimau, kulit gajah, kulit buaya dan seterusnya. Nah, kecuali yang tidak bisa itu adalah kulitnya anjing dan babi. Itu walaupun disama tetap najis. Atau hasil kawin silangnya. Umpamanya ada kambing kumpul kebo sama anjing umpamanya. Walaupun itu nanti lahirnya ada berupa wajah kambing, itu tetap menjadi najis mughalladhah dan itu tidak bisa disama jadi pakaian. Nah, tapi ada hewan yang tidak disembelih tapi jadi suci, yaitu hewan yang ada dalam kandungan. Ada sapi hamil tua, umpamanya sudah hampir lahiran, kok ketabrak kereta mati. Nah, anaknya tidak sampai mati ya, umpamanya kok ditabrak. Ada sapi disembelih, ternyata dalamnya ada anaknya yang masih hidup umpamanya. Kalau hidup maka boleh disembelih, boleh dipelihara. Tapi kalau mati itu sudah halal karena katib penyembelihan induknya. Itu kalau matinya di dalam loh ya, matinya di dalam kandungan. Tapi kalau sudah keluar dan kemudian hidup, ya ini harus dua alternatif, bisa disembelih, bisa dipelihara kalau memungkinkan. Wa adlu maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Tulangnya bangkai itu najis. Jadi kalau panjenengan umpamanya ada kucing mati, tulangnya najis. Beda kalau hewan yang sudah disembelih, maka ya suci, ya, maka si kulitnya suci, kemudian. Jadi kalau yang kurban kemudian itu banyak banyak kulit kemudian langsung dimasak umpamanya itu bagaimana, ya itu suci, itu tidak masalah. Dan bulunya bangkai itu juga najis. Bulunya bangkai juga najis. Nah, kecuali manusia itu suci, walaupun itu orang kafir. Pokoknya ada orang kafir meninggal, kemudian orang nyentuhnya tidak apa-apa. Karena pada dasarnya manusia itu dimuliakan oleh walaqad karramna bani Adam, dimuliakan. Nah, itu yang kaitannya dengan bangkai. Jadi bisa dimanfaatkan, jadi tidak harus dibuang. Ada kambing kok tabrak kereta, ya bisa dimanfaatkan. Mungkin dagingnya bisa dijadikan makan lele atau makan ikan kalau orang yang pelihara ikan ini. Apakah halal saja dagingnya lele nanti kalau makan itu apa? Terus kemudian kulit yang bisa disamakan.